Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, Tutorial Cinta Channel. Untuk kali ini kita membahas tentang Ramadan, momentum meningkatkan kecerdasan dan kualitas kemanusiaan. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa like dan subscribe-nya sahabat. Oke, mari kita lanjutkan membahas tentang Ramadan, momentum meningkatkan kecerdasan dan kualitas kemanusiaan. Ramadan merupakan lorong panjang menuju kebermaknaan hidup. Mereka yang mampu melihat Ramadan sebagai bulan penuh hikmah yang mengantarkan manusia dari gelap menuju terang, minazulumati ila an-nur, akan mendapatkan pelita di hatinya. Kita semua mengetahui bahwa Ramadan itu bulan penuh ujian. Umat muslim diperintahkan untuk berlapar, merasakan dahaga, beribadah siang malam, memperbanyak amalan-amalan, serta membayar zakat dan meningkatkan sedekah, merupakan cara Allah meningkatkan derajat hambanya. Ramadan merupakan momentum mengasah kecerdasan. Kita dilatih untuk menyelami diri sendiri, mengais makna mendasar dari diri kita sebagai manusia, sebagai hamba. Kita dilatih untuk jujur pada diri sendiri, menjernihkan hati, mengistirahatkan nafsu. Selain itu, Ramadan sebagai bulan penuh rahmat yang bisa dimaknai untuk mengasah kecerdasan kita semua. Ada 3 terminologi kecerdasan yang terkait paut dengan tempaan manusia di bulan Ramadan. Pertama, kecerdasan intelektual. Kedua, kecerdasan emosional. Dan ketiga, kecerdasan spiritual. Pada bulan Ramadan ini, kita mendapat situasi yang sangat tepat di mana variasi 3 kecerdasan itu memungkinkan dilatih pada diri manusia. Dan Allah melatih kita semua agar 3 kecerdasan itu terasah di bulan Ramadan ini. Bulan penuh ujian, bulan yang terlimpah segenap ampunan. Untuk kecerdasan intelektual, kita bisa mengasahnya melalui banyak media di bulan Ramadan ini. Kita bisa belajar dari pelbagai platform yang tersedia, dengan mengakses ruang-ruang pembelajaran. Bahkan, kalau di pesantren, santri-santri bisa mengaji sehari semalam untuk mengakses intelektualitas. Sekarang di tengah pandemi, kita juga bisa mengakses ngaji-ngaji kitab para kiai pesantren di berbagai kawasan, dengan pilihan yang beragam. Ada ribuan kiai dan gus yang membuka akses pengajian kitab melalui media sosial. Itu menambah pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Tentu saja di luar ilmu agama juga tersedia, dengan sumber yang melimpah. Ada komunitas-komunitas pendidik yang menyelenggarakan kelas-kelas khusus untuk belajar robotika, inovasi digital, artificial intelligence, industri keuangan, dan banyak bidang lain. Ramadan penuh berkah, kita semua bisa meluangkan waktu untuk belajar, mengasah sisi intelektualitas kita. Dari sisi emosional, Ramadan melatih kita untuk mengasah empati dan kepekaan terhadap sesama. Rasa lapar dan dahaga menjadi penghubung empati kita untuk merasakan saudara-saudara kita yang sedang kurang beruntung, atau mereka yang sedang terkena bencana kelaparan di berbagai negara. Ramadan memberi ruang bagi kita untuk sejenak jeda, mengasah diri untuk berempati. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim, mengisahkan tentang pentingnya menahan amarah. Ibn Mas'ud berkata, Nabi bertanya, siapa yang kalian anggap sebagai orang perkasa? Kami menjawab, dia yang tak bisa dikalahkan keperkasaannya oleh siapapun. Nabi menimpali,
Bukan demikian. Akan tetapi yang perkasa adalah yang bisa menahan dirinya ketika marah. Hari Muslim. Hadis di atas menjelaskan betapa menahan emosi sangat penting, bahkan dianggap sebagai keperkasaan. Di sisi lain, ada juga ungkapan, Al-ghadabu miftahu kulli syarrin, marah adalah kunci pembuka segala keburukan. Ibadah puasa mengajarkan kita untuk menahan diri, mengontrol amarah, sebagai kecerdasan emosional. Mereka yang dapat mengontrol amarahnya adalah orang-orang yang menang. Di sisi lain, kita dianjurkan memperbanyak sedekah dan membayar zakat. Ini dimensi agama yang tersambung langsung dengan kemanusiaan. Bahwa Islam mengajarkan kita untuk terus berbagi, mencari titik keseimbangan kehidupan. Bahwa kekayaan itu tidak boleh dinikmati sendiri. Ada hak orang lain dalam setiap harta kita. Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras, menjadi pribadi yang kaya. Tidak ada larangan bagi umat Muslim untuk menjadi kaya. Justru, dengan harta itu, kita bisa berbagi untuk sesama. Kita bisa memiliki kekuatan untuk mengentaskan orang lain dari kemiskinan, dengan dukungan moral, skill dan juga modal. Dengan kekayaan itu, kita bisa membantu peningkatan sumber daya manusia generasi Muslim di negeri ini. Nah, kewajiban untuk zakat dan dorongan untuk memperbanyak sedekah untuk membantu kita mengasah kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, di bulan Ramadan ini, Islam menuntun kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan mengasah kecerdasan emosional, memperjuangkan kemaslahatan publik, maslahah ammah. Ramadan juga melatih kita untuk terus meningkatkan kecerdasan spiritual. Tiap hari kita tarawih, salat malam, tadarus, dan berbagai amalan baik lainnya, yang istimewa selama bulan Ramadan, mengajak kita untuk menjadi manusia dengan derajat tinggi. Manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, sehingga mampu menjadi hamba Allah yang mendapatkan cahaya dan petunjuk menuju Shiratal Mustaqim. Nah, selama Ramadan ini, 3 kecerdasan itu terus-menerus diasah dengan berbagai ibadah dan tempaan selama menjalani puasa. Dengan harapan, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosial, dan kecerdasan spiritual kita terus meningkat selama Ramadan. Jadi, bahwa Ramadan sebagai kawah candra di muka untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik itu benar adanya. Nah, Ramadan ini menggembleng umat Muslim, hamba Allah yang mendapat rahmat, agar menjadi orang yang bertakwa. Mendorong kita menjadi pribadi yang baik, sekaligus juga menjadi muhsin, mampu memberikan kebaikan. Tidak hanya sebagai manusia yang bergerak, namun juga menjadi penggerak dan mampu menggerakkan. Tentu saja, mampu menggerakkan komunitas Muslim untuk menjadi lebih baik, lebih kreatif, bermanfaat dan peduli pada sesama. Disinilah hakikat Ramadan untuk menggembleng kemanusiaan kita, hakikat sebagai hamba Allah. Ramadan mengajak umat Muslim, kita semua untuk menjadi manusia yang cerdas di lintas dimensi, intelektual, emosional dan sekaligus spiritual. Demikianlah penjelasan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan subscribe-nya sahabat.